Hey ho, assalamualaikum teman, balik lagi di channel Agribis Putra. Di video kali ini saya akan sharing tentang penyebab dan solusi entok sering terbang. Tapi sebelum mulai pembahasannya, mungkin buat teman-teman yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan kode loncengnya agar kita bisa sama-sama belajar ternak entok di channel ini. Nah oke teman, ketika kita ternak entok, kita akan menemukan beberapa kendala, entah itu sekarang atau suatu saat nanti, yaitu kendalanya salah satunya entok sering terbang, bahkan bisa melewati pagar kandang yang tingginya 2 meter seperti di kandang saya ini ya. Ini tingginya 2 meter, tetapi entok saya sering juga terbang melewati pagar kandang ini. Kadang juga nangkring di atas itu ya, padahal itu tingginya lebih dari 2 meter, mungkin 2,5 meteran. Dan khususnya yang indukan dragon saya ini ya, ini ketika dia baru awal-awal masuk ke kandang ini, dia sangat sering sekali terbang keluar kandang. Dan juga contohnya pejantan rambon saya. Di mana ya? Loh, ada pejantan rambon saya yang sering minggat, sering kabur. Nah itu dia. Nah ini juga sering kali kabur dari kandang. Lalu penyebab dan solusinya itu bagaimana? Jadi yang pertama yaitu entok sering terbang karena merasa terganggu. Nah seperti yang saya contohkan tadi ya, pejantan rambon saya ini sering kali memberontak, kabur dari benteng pertahanan. Maksudnya ya pagar kandang ini ya teman. Disebabkan karena sering kali dijahati atau ditarung sama seniornya ini, sehingga entok pejantan rambon yang itu tadi merasa terganggu dan mungkin kurang nyaman, dan akhirnya dia kabur dari kandang. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya ya tinggal kita buatkan kandang sekat seperti ini ya teman. Kita perlihatkan dulu. Jadi ini disekat ya, ini sampai sana itu satu sekat, dan ini juga sudah beda wilayah ini, beda kekuasaan. Jadi rencananya pejantan rambon yang sering keluar tadi akan saya masukkan di sekat ini. Di sini. Dan jangan lupa kita sediakan biduan-biduan. Maksudnya ya babon-babon entok ini ya. Ini sudah saya siapkan beberapa. Dan entok rabon itu lokal, dan itu juga dragon kepala putih. Mungkin akan kita tambah lagi ke depan. Nah jadi dengan cara kandang sekat ini kita bisa meminimalisir kemungkinan entok itu kabur dari kandang. Nah itu kalau kasus yang jantan ya. Kalau betina mungkin juga kemungkinan ya akan mengalami hal yang sama. Kemungkinan kalau kita akan membeli entok baru, jadi betina yang sudah senior ini akan menakali atau menjahili entok yang baru datang. Jadi ya salah satu trik atau tips, kita bisa menyekat-nyekat dulu kandang dan kita pantau bagaimana perkembangannya. Kemungkinan kalau kita sekat-sekat seperti ini, entok akan merasa lebih nyaman. Nah lanjut, penyebab yang kedua yaitu entok sering terbang karena kelaparan.
Nah, jadi yang paling sering terjadi itu karena kelaparan ini ya teman. Jadi contohnya ya saya pribadi saja, ini kurang bagus, jangan ditiru ya. Itu terkadang saya itu sering menunda-nunda jadwal pakan. Contohnya ketika biasanya jam 6 atau jam 7 pagi sudah saya pakan, lalu terkadang jam 10 baru saya pakan karena bangunnya mungkin kesiangan. Dan lalu mungkin juga bisa karena ransum pakannya. Contohnya itu harusnya 20 indukan entok yang udah besar-besar seperti ini, pakannya itu 3 kilo contoh ya. Nah ini cuma dikasih 2 kilo. Jadi ya lama kelamaan badan entok itu akan kurus, sehingga akan sering terbang keluar kandang untuk mencari tambahan pakan. Nah jadi misalnya seperti itu. Lalu solusinya bagaimana? Ya tentunya kita harus lebih rutin, lebih konsisten atau lebih teratur dalam jadwal pakannya ya. Kalau biasanya jam 6 atau jam 7 pagi kita sudah kasih pakan, ya usahakan rutin jam segitu terus. Lalu sorenya juga sama, kalau biasanya jam 4 atau jam 5 udah dikasih pakan, ya usahakan jangan ditunda-tunda. Jangan hari ini kita kasih pakan buahnya, besoknya nggak dipakan. Kalau cuma sesekali itu ya nggak apa-apa ya teman. Tapi ya usahakan untuk entok itu selalu rutin, konsisten. Karena dengan rutin atau konsisten adalah salah satu kunci sukses beternak entok ini. Nah mungkin ada yang bilang, Mas kenapa nggak dipotong aja bulu sayapnya? Lebih simpel, lebih gampang, lebih nyata, jelas, nggak bisa terbang lagi. Lah apa mungkin ya entok Rambon yang bulunya menarik, yang cantik seperti ini, seperti yang langka juga, yang Rambon Jali yang katanya harganya jutaan, masa ya kita potong bulu sayapnya? Kan ya sayang ya kalau kita potong. Jadi ya mungkin kalau entok lokal bisa kita potong, tapi kalau entok Rambon ini ya janganlah, sayang. Jadi ya kuncinya dua tadi ya, kita merasa atau kita usahakan agar entok itu merasa nyaman, dan tentunya pakannya selalu cukup, jangan telat-telat. Insya Allah dengan dua kunci tadi entok akan minimalisir atau akan kemungkinan terbang itu sedikit. Dan mungkin jika entok lokal ya sudah dua cara tadi masih sering terbang, mungkin bisa dipotong, tapi saya akan kasih tips memotongnya. Jadi memotongnya itu jangan keras seperti ini ya, jangan, nanti kasihan. Atau jangan coba-coba untuk dicabut, nanti akan mempengaruhi produksi telurnya. Jadi tipsnya itu kita tangkap dulu. Oke, kita tangkap. Jadi tipsnya itu kita memotongnya sampai dari sini ya, dari sini ke sini, tapi jangan langsung semuanya. Kita kasih rongga atau space maksudnya. Jadi kalau ini yang dipotong sebelahnya jangan, terus yang ini dipotong sebelahnya jangan. Jadi seterusnya ya, jangan langsung dikeras semuanya. Jadi dikasih jarak, satu dipotong, satu enggak, satu dipotong, satu enggak. Kemungkinan sudah akan meminimalisir entok itu berterbangan. Nah oke teman, saya kira video kali ini cukup sekian dulu. Kita sambung tips atau cara-cara beternak entok di lain waktu lagi. Jika video ini bermanfaat silahkan kasih jempolnya.
Jangan lupa subscribe, aktifkan juga kode loncengnya agar kita bisa sama-sama belajar tentang entok di channel ini. Oke, saya Grebes Putra, saya tutup. Wassalamualaikum, salam wek wek.